Halo smart viewers, welcome to Movie Freak. Bersama gue Bimo dan hari ini temanya sedikit horor nih. Hari ini gue mau ngebahas film-film rekomendasi horor atau thriller. Tapi kalau biasanya horor itu kan lebih ke hantu, misalnya contohnya kayak Ouija lah atau Conjuring yang hantu-hantu emang dari dunia lain gitu loh. Tapi kalau ini gue mau ngasih rekomendasi horor thriller yang emang hantunya itu bukan hantu sih, lebih tepatnya kayak ada pembunuhan mungkin atau dari satu karakter yang bikin kalian merinding gitu loh. Jadi bukan cuma horor hantu doang yang bikin kalian merinding, tapi dari karakter pembunuh yang bisa bikin kalian merinding gitu. Nah, ini ada 3 nih. Mungkin kalian udah nonton salah satunya atau mungkin kalian belum nonton semua. Wajib banget kalian tonton 3 ini nih. Yang pertama itu ada It Follow. Yang kedua itu ada The Visit. Yang ketiga itu ada Hush. Nah, kalian dari 3 itu mana yang udah nonton bisa langsung komen-komen aja dan reviewnya gimana. Gue mau ngebahas dulu nih tentang It Follow. Follow ini didirect sama David Robert Mitchell gitu. Dan gue baru pertama kali juga nonton filmnya si David Robert Mitchell ini. Sebelum-sebelumnya gue kurang tahu filmnya dia. Dan dari castnya itu ada Maika Monroe dan Lily Shepp. Nah, dari castnya juga menarik karena gue belum pernah nonton si Maika Monroe di film apa atau Lily Shepp di film apa gitu. Cerita ini mengambil isu atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari seks bebas yang ada di Amerika saat ini gitu, yang emang itu udah bukan jadi isu yang udah bukan isu baru lah, tapi itu isu lama di mana kejahatan atau perlakuan seks bebas itu di sana udah sangat-sangat gila banget dan akhirnya di film ini diangkat nih. Tujuannya adalah ya untuk ngasih tahu kalau seks bebas itu nggak baik sebenarnya, tapi dikemas dari segi horor atau thriller. Nah, ini menarik banget, makanya gue saranin banget buat kalian nih yang nyari film horor tapi ada meaningnya, nih cocok banget buat kalian. It Follow. Sinopsisnya itu ada dari Jay Hack yang diperankan oleh Maika Monroe, seorang perempuan berusia 19 tahun yang memiliki pacar bernama Hughes yang diperankan oleh Jack Weary. Di suatu malam mereka berdua lalu berhubungan intim dan ternyata si Hughes ini cowoknya itu punya maksud tersembunyi dari hubungan tersebut gitu. Dan efeknya tuh apa sih? Horornya itu di mana sih, Bim gitu. Terus thrillernya itu di mana sih? Thriller atau horornya itu ada di si Hughes ini. Nggak dikasih tahu sih sebenarnya ya. Lebih kayak nggak dikasih tahu kenapa bisa terjadi kayak gini, tapi langsung to the point aja di film ini. Jadi pace-nya itu cepet banget, dimana si Hughes ini punya kurs atau kutukan gitu yang ngasih dia kalau dia tuh diikutin sama seseorang yang dilihat sama dia doang, yang lain tuh nggak bisa lihat gitu. Dan orang itu terus berjalan nih, orang itu tetap jalan dan nggak berhenti-berhenti. Cara ngilanginnya gimana? Cara ngilanginnya dia harus bermain atau berhubungan intim dengan seseorang gitu. Jadi ketika dia berhubungan intim dengan seseorang nih, si ceweknya ini, nah kutukan itu pindah ke cewek. Jadi cewek yang diikutin. Dan si cewek ini cara ngilanginnya gimana? Harus berhubungan intim dengan yang lainnya lagi. Nah, tapi si ceweknya ini nggak mau gitu. Ceweknya ini baik lah ibaratnya. Jadi hantunya ini jalan nih, gue sedikit cerita ini karena menarik banget. Hantunya ini jalan, nggak berhenti-berhenti. Cara kaburnya gimana ya? Kaburnya kalian misalnya dari rumah misalnya ke Alfamart nih. Nah, ya udah kalian diem aja dulu di Alfamart. Nah, itu hantunya jalan tuh ke Alfamart. Dia tuh orang tuh nggak bisa ngeliat. Dan cara udah nyampe Alfamart, kalian balik lagi ke rumah. Hantunya tuh jalan ke rumah. Jadi cara ngilanginnya atau cara kaburnya ya pergi sejauh-jauhnya gitu. Tapi dia nggak bakal berhenti, dia akan terus jalan dan sampai ketemu si orang ini gitu. It Follow wajib banget nonton karena itu punya meaning dan punya thriller yang gila banget. Selanjutnya itu ada The Visit. Nah, ini terkenal nih direkturnya, yaitu dari Night Shyamalan. Nah, ini tuh yang direct Split kalau kalian tahu, dan yang banyak banget dia ngedirect film-film terkenal gitu. Dari castnya itu ada Olivia de Jong, ada Dana Dunagan, dan ada Peter McRobbie gitu. Ini menurut gue salah satu film thriller yang buat gue tuh merinding, nggak tahu kenapa sampai nggak bisa tidur, padahal ini nggak ada setannya sama sekali gitu. Sinopsisnya itu ada bercerita tentang si Becca dan Tyler nih, anak kecil lah. Anak kecil yang tinggal selama seminggu di rumah kakek neneknya gitu.
Jadi mereka nggak pernah ketemu sebelumnya sama kakek neneknya, dan akhirnya ibunya nitipin ke kakek neneknya untuk yang pertama kali. Ini kalau gue nggak salah nih ya. The Visit itu merupakan film yang bercerita tentang rencana Becca dan Tyler tinggal di rumah kakeknya selama seminggu, dan ternyata gitu di sana tuh ada keanehan dari kakek neneknya. Jadi kayak kakek neneknya kok beda sih, kakek neneknya kok creepy sih, kok kayak gini sih gitu. Kayak di sini banyak banget kejanggalan-kejanggalan. Sesimpelnya aja, sesimpel nih. Ini bukan ya sedikit spoiler tapi nggak mempengaruhi cerita sih. Salah satu Becca atau Tyler gue lupa, dia tuh lagi masak roti atau masak apa gue lupa, ada kerusakan tuh di bawahnya. Nah si Becca-nya disuruh benerin karena neneknya nggak muat. Pas si Becca masuk, tahu nggak ya yang dilakukan sama neneknya tuh apa? Neneknya tuh nutup ovennya terus dikunci. Terus si Becca-nya kayak gedor-gedor kayak minta tolong keluar, neneknya cuma ngeliatin aja. Mau sempat berpikir untuk nyalain oven itu, tapi nggak jadi, dibuka lagi. Nah, itu maksud gue kayak hal yang dilakukan sesimpel itu aja tuh creepy banget, dan kayak, wah ini kenapa sih yang terjadi sama kakek neneknya ini sih? Ini kenapa gitu loh. Sampai setiap malam tuh neneknya suka jalan-jalan atau gedor-gedor pintu pakai pala gitu kan, kayak kalian tuh nggak dikasih tahu apa-apa, kalian cuma dikasih tahu seorang anak yang berlibur ke kakek neneknya, dan ternyata kakek neneknya kayak gitu dan apa yang terjadi, dan kalian nonton sendiri aja. Untuk film The Visit wajib banget kalian nonton. Selanjutnya itu ada Hush. Nah, Hush ini di direct juga terkenal nih sama Mike Flanagan gitu, dan si Mike ini filmnya yang baru keluar itu ada Haunting of the Bly Manor itu, dan sebelumnya itu ada Haunting of the Hill House. Dia ngedirect juga Doctor Sleep, dia ngedirect juga Ouija gitu, dan udah pasti film yang dia direct itu dari jump scare dan dari ketakutannya itu udah pasti gila banget. Dan di cast-nya itu ada Kate Siegel, ada John Gallagher, dan Michael Trucco. Sinopsisnya itu mengisahkan tentang Maddie yang diperankan oleh Kate Siegel, wanita tunarungu yang kehilangan kemampuan bicara dan mendengarnya sejak usia 13 tahun. Sebagai penulis nih dia tuh sebagai penulis, dan Maddie tuh hidup menyendiri di hutan. Nah emang dari film ini gue pas nonton juga ampun ada aja nih, maksud gue seenggaknya ada yang nemenin kek gitu, karena kan di hutan dia sendiri, dia pendengarannya juga kurang gitu, dia juga ngomong juga susah gitu, dan dia tinggal sendiri sebagai penulis. Dan kenapa dia tinggal sendiri itu di filmnya itu dijelasin ada traumatik juga sebenarnya, jadi ada motif juga lah kenapa dia tinggal di hutan gitu. Nah kisahnya itu bermula ketika dia emang tinggal sendiri, tiba-tiba ada seseorang misterius yang pengen membobol rumahnya atau meneror si Maddie ini gitu. Nah dari sini tuh lo akan diberikan gimana ya, ketegangan, lo akan diberikan kayak lo pasti pas nonton kayak aduh ayo gitu, karena kan rumahnya dibobol nih sama penjahat nih gitu, sedangkan dia itu kan tuli. Jadi kayak misalnya ketika pembunuhnya itu di belakang dia, si jagoan ini atau karakter utamanya ini nggak bisa denger, jadi kalian kayak itu di belakang lu loh, itu di belakang lu loh. Nah kayak gitu-gitu tuh kalian bisa rasain di si film Hush ini gitu. Dan ini juga gore banget, jadi gue saranin buat kalian yang nonton tuh pastikan kalau kalian itu nggak takut dengan darah gitu, karena di film ini tuh darahnya tuh cukup banyak adegan gore-nya, dan tapi dikemas sangat amat menarik, sangat amat buat deg-degan ketika ada temen yang mau nolongin, tapi ya gitulah. Kalian nonton aja Hush, karena menurut gue Hush itu jadi film yang thriller tapi nggak kalah horor. Jadi thriller tapi lu bisa dapet jump scare, lu bisa dapet rasa ketakutan terlepas lu dari nonton film horor yang ada hantunya gitu. Nah dari ketiga film itu menurut gue sih tiga-tiganya wajib banget kalian tonton. Mungkin yang ada sedikit hantunya, tapi menurut gue bukan hantu sih. Gue nggak tahu ini sosok apa ya di It Follow ini yang ngikutin si karakternya. Dan kalau dari The Visit itu udah jelas kakek neneknya yang buat kalian tuh creepy banget, buat kalian tuh takut banget sama si karakter kakek nenek ini. Dan yang ketiga tuh di Hush, pembunuhnya atau psikopatnya yang buat kalian tuh gregetan gitu. Jagoannya tuli tapi si psikopatnya itu kayak nungguin di depan, di belakangnya dia tapi yang tuli juga nggak bisa tahu, yang sesimpel itulah. Nah dari ketiga film itu mana yang udah kalian tonton dan mana yang kalian paling suka, kalian bisa komen-komen di bawah. Dan jangan lupa juga kalian rekomendasiin ke teman-teman kalian smart viewers, karena 3 film ini wajib banget kalian tonton. Oke? Dan segitu aja sih rekomendasi dari gua hari ini tentang horor atau thriller yang bukan hantu tapi lebih ke psycho. Jadi kalian tonton aja 3 film itu, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bisa juga nih rekomendasi film apa lagi yang pengen kalian
atau yang pengen gue bahas. Segitu aja dari gue, Bimo, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!